Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kamaruzaman Bustamam Ahmad atau KBA. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan sedikit narasi tentang bahan kuliah untuk adik-adik yang mengambil tentang sejarah atau persoalan masyarakat Aceh. Nah, di sini ada satu ulama yang akan coba saya sajikan atau saya kupas, yaitu Syekh Nurdin Ar-Raniri. Jadi ini adalah salah seorang ulama yang paling terkenal di Aceh, namun ya mungkin kita kurang begitu memahami sosok Syekh Nurdin Ar-Raniri, terutama jika kita mengetahui nama kampus UIN itu kampus UIN Ar-Raniri. Jadi yang menjadi masalah sekarang adalah apakah kita tahu dan kenal siapa Syekh Nurdin Ar-Raniri tersebut. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan coba memperkenalkan ulama tersebut, karena sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan tentang sosok dari Syekh Hamzah Mansuri, dan kebetulan saya juga pernah menulis biografi Syekh Nurdin Ar-Raniri dalam buku saya yang berjudul Wajah Baru Islam. Ini bukunya. Tidak tahu apakah masih ada di pasaran, tapi di sini saya kupas tentang sosok Syekh Nurdin Ar-Raniri. Nah, sebelumnya harus dicatat bahwasanya poin-poin penting dalam sajian kita pada hari yang berbahagia ini adalah bagaimana kemampuan atau kedikdayaan dari seorang ulama yang bernama Syekh Nurdin Ar-Raniri. Jadi di Aceh gambar beliau itu sering dipotret seperti ini. Ini gambar atau hasil lukisan mengenai sosok dari Syekh Nurdin Ar-Raniri, dan ini sudah dipakai sebagai lukisan yang resmi. Dan saya pernah berjumpa dengan salah satu keluarga yang melukis gambar atau lukisan tersebut. Katanya sebelum dia melukis sosok dalam lukisan tersebut terjadi sesuatu pada pelukis gambar ini atau lukisan ini. Jadi ini merupakan ya artinya datang dalam mimpi dia, dan kemudian dia visualisasikan dalam kanvas. Kemudian ini menjadi potret yang resmi dari sosok Syekh Nurdin Ar-Raniri. Jadi tidak ada gambar lain, tidak ada foto lain, tidak ada potret lain tentang Syekh Nurdin Ar-Raniri tersebut. Tapi inilah yang kita terima hari ini. Jadi kalau kita ke UIN Ar-Raniri, maka gambar tersebut menjadi ya dipakai di mana-mana, di buku-buku agenda, di buku akademik, kemudian di beberapa foto di UIN Ar-Raniri. Nah, sebelumnya banyak karya yang sudah mengupas tentang Syekh Nurdin Ar-Raniri. Jadi bisa juga dibaca karya Pak Azumardi Azra. Beliau dalam buku Jaringan Ulama juga menjelaskan biografi Syekh Nurdin Ar-Raniri. Kemudian Allah yarham Prof. Ahmad Daudi, dia juga mengkaji tentang konsep Allah dan manusia dalam pemikiran atau dalam karya Syekh Nurdin Ar-Raniri. Kemudian bisa juga dibaca karya Sayyid Muhammad Sayyid Naqib Alatas yang mengkaji salah satu kitab Hujjatus Zindiq Lidaf'il Zindiq. Jadi ada sebuah kitab yang dikaji oleh Sayyid Naqib Alatas. Kemudian ada juga kitab Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Kalau tidak salah saya juga dikaji oleh salah seorang sarjana dari Jogja, Ibu Alef, yang menjadikan disertasi. Kenapa kemudian
Syekh Nurdin Ar-Raniri ini menjadi sangat penting. Pertama, menurut Azumadi Azra, beliau adalah salah satu pembaru Islam di Nusantara. Jadi mau suka ndak suka, mau ndak mau, ini merupakan salah satu kontribusi dari Syekh Nurdin Ar-Raniri, dan luar biasa pemikiran beliau. Kemudian juga ada beberapa karya beliau yang dianggap sebagai karya yang ya mungkin kalau boleh saya istilahkan dengan karya keserba pertamaan. Jadi kitab fikih pertama itu ditulis oleh Syekh Nurdin Ar-Raniri yang berjudul Siratal Mustaqim. Jadi kalau adik-adik pernah ngaji kitab Sabila Muhtadin, ini biasanya di kampung-kampung Aceh, maka akan ditemukan di dalam kitab ini, mungkin di pinggirnya kalau tidak salah saya, atau di luar saya rasa dalam kitab ini itu adalah kitab Syekh Nurdin Ar-Raniri, yaitu Siratal Mustaqim. Jadi ini merupakan kitab fikih pertama di Indonesia dan di dunia Melayu. Jadi tidak ada kitab sebelum itu yang mengupas tentang hukum Islam, kendati kemudian ada sebuah kitab fikih juga tentang hukum keluarga yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf Singkil, judulnya Mir'atut Thullab. Ini sudah dicetak ulang. Ini kitab beliau. Syekh Abdul Rauf Singkil juga menulis kitab fikih, tapi yang lebih awal adalah kitab fikih dari Siratal Mustaqim. Nah, di situ banyak mengupas dari aspek hukum keluarga, kitabnya Mir'atut Thullab. Kemudian satu lagi karya, dan itu mendapat pengakuan dari siapa namanya, Karel Steinbring, yang mengatakan bahwasanya kitab Tibyan fi Ma'rifatil Adyan itu merupakan salah satu kitab perbandingan agama pertama di Nusantara. Jadi jauh sebelum ada studi comparative religion, Syekh Nurdin Ar-Raniri telah mengarang kitab Tibyan fi Ma'rifatil Adyan. Nah, ini saya rasa kontribusi dari Syekh Nurdin Ar-Raniri yang amat luar biasa dalam pemikiran Islam di Nusantara. Nah, nama lengkap beliau kalau pernah saya baca dalam satu karya itu adalah, saya baca secara lengkap, Nurdin Muhammad bin Ali bin Hasanji Al-Hamid atau Al-Humaid Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Aidarusi Al-Raniri. Jadi dilahirkan di Ranir di India, dan belum diketahui tanggal pasti, tapi menurut perkiraan beliau lahir pada akhir abad ke-16. Dan ini penting buat adik-adik atau teman-teman atau sahabat semua, yang banyak orang mengatakan bahwasanya Syekh Nurdin Ar-Raniri itu pernah berjumpa atau hidup semasa dengan Syekh Hamzah Fansuri. Jadi ini perlu dicek kembali nanti data sejarahnya, apakah Syekh Hamzah Fansuri itu bersamaan tahunnya atau pernah hidup bersama Syekh Nurdin Ar-Raniri. Nah, beliau itu adalah bermazhab Syafi'i. Jadi kalau kita baca buku kitab Siratal Mustaqim ini lebih banyak berbicara tentang konsep-konsep hukum Islam atau aturan-aturan hukum Islam atau fiqh Islam yang berdasarkan dari pemikiran atau mazhab Al-Syafi'i. Kemudian adapun Al-Aidarusi itu merupakan gurunya, dari gurunya, yaitu Sayyid Umar Al-Aidarusi. Jadi ini merupakan salah satu ulama yang sangat luar biasa. Kemudian gurunya yang paling terkenal adalah, kalau saya dapatkan dalam literatur yang saya tulis ini, adalah Abu Hafs Umar bin Abdullah Basyaiban Al-Tarimid Al-Hadrami, hidup pada 1656 Masehi. Kemudian Basyaiban itu juga dilahirkan di India, meskipun belajar di Jazirah Arab. Ini merupakan salah satu penginiasi dari tarekatnya yang diikuti oleh Syekh Nurdin Ar-Raniri.
Dan dalam kitab Jawahir Al-Ulum fi Qas Al-Ma'lam langsung disenaraikan silsilah tarekat dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri ini, di mana dia mengafiliasi dirinya pada tarekat Rifaiyah. Jadi ada sekian hampir berapa saya temukan dalam ini, hampir 36 nama muncul dari silsilah tarekat yang diikuti oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri sampai ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian dalam beberapa literatur yang ditemukan, Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu kerap mengutip pemikiran atau karya dari Al-Ghazali, kemudian juga dia mengutip karya dari Ibnu Arabi, kemudian Al-Kunaynawi, Al-Qashani, Al-Firuzabadi, Al-Jaili, kemudian Abdurrahman Al-Jami, Fadlullah Al-Burhanfuri. Jadi kelihatan bahwasanya ulama ini betul-betul menguasai atau membaca atau merujuk pada karya-karya ulama sebelumnya, dan itu merupakan hal yang biasa kalau kita mempelajari sejarah para ulama tempo dulu, di mana mereka banyak mengutip atau merujuk pemikirannya atau ke dalam karya itu dari ulama-ulama sebelumnya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah kapan Syekh Nuruddin sampai ke Aceh? Nah, ini menjadi perdebatan di kalangan para sarjana. Di sini saya kupas secara mendalam bahwasanya diperkirakan beliau sampai ke Aceh itu pada bulan Mei tahun 1637. Jadi tahun ini dipastikan bukan pada masa Sultan Iskandar Muda. Jadi kedatangan Syekh Nuruddin Ar-Raniri itu diperkirakan pada masa Syekh atau pada masa Sultanah Iskandar Tsani. Jadi ini nanti pada masa, jadi setelah wafatnya Sultan Iskandar Muda, dan beliau itu langsung kemudian menjadi mufti kerajaan Aceh. Nah, di saat itulah, pada saat di Aceh beliau mengarang, di sini saya temukan hampir berapa puluh karya beliau ini. Ada sekitar 20 karya Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang saya temukan dalam beberapa literatur, dan banyak karya beliau ini yang amat luar biasa. Saya bedah beberapa karya beliau, itu semua aspek beliau tulis. Jadi tentang fikih, tentang teologi, tentang tasawuf, kemudian tentang sejarah. Nah, sejarah ini merupakan salah satu kontribusi terbesar Syekh Nuruddin Ar-Raniri ketika menulis sebuah kitab yang amat terkenal di Nusantara, yaitu Bustanus Salatin. Dan kode Salatin ini bisa juga nanti kita temukan Tajus Salatin, kemudian Sulalatus Salatin, itu karya dari Tun Sri Lanang, atau juga ada karya yang lainnya yaitu Ma Baina As-Salatin yang dijadikan sebagai sebuah karya yang bernama Adat Aceh. Dan karya Bustanus Salatin ini menjadi magnum opus tentang sejarah dunia yang dihasilkan oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Dan karya ini juga, kalau dalam satu karya yang pernah saya tulis itu, saya sebutkan mengikuti pola sejarah atau pola-pola penulisan sejarah di Persia. Jadi ada satu buku, ada satu tulisan yang saya tulis tentang bagaimana pengaruh Persia ke Nusantara, dan pengaruh Persia melalui karya Bustanus Salatin ini amat luar biasa. Kemudian saya tidak akan masuk kepada perdebatan dia dengan Wujudiyah karena sudah ada banyak karya di sana. Bahkan nanti juga bisa teman-teman atau adik-adik membaca kitab atau buku yang ditulis oleh Oman Fatur Rahman, Tanbih Al-Masyi, tentang kontroversi Wujudiyah di Nusantara. Ada juga buku yang ditulis oleh Pak Abdul Hadi, kalau tidak salah saya, itu judulnya Tasawuf yang Tertindas. Jadi sudah banyak debat tentang itu. Cuma ini karena bahan tuh adik-adik yang ingin mempelajari tentang sejarah pemikiran Islam di Aceh, bahwasanya ada sekian literatur yang ditulis oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Di sini saya temukan misalnya
Siratul Mustaqim yang tadi saya sampaikan. Dan kitab ini sekali lagi dicetak di samping kitab Sabilal Muhtadin karya Muhammad Arsyad di Makkah. Dan dalam karya ini Syekh Nuruddin Ar-Raniri merujuk kepada karya dari Minhaj Talibin Nawawi, Fathul Wahhab karya Zakaria Al-Ansari, Hidayatul Munstad karya Syekh Syamsuddin Ar-Ramli, dan beberapa kitab imam mazhab Syafi'i lainnya. Dan kitab fikih ini merupakan kitab fikih pertama di Nusantara atau di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan bagaimana signifikan jasa atau kontribusi dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian ada lagi kitab yaitu Durrat Al-Fara' Bisyarh Al-Aqaid. Nah, ini kitab ini merupakan sudah disadur dalam bahasa Melayu. Kemudian dan itu dari An-Nasafi. Kitab ini ditulis sebelum tahun 1635. Kemudian yang ketiga adalah kitab Hadiyat Al-Habib fi Targhib wa Tarhib. Nah, ini petunjuk kekasih dalam hal menggembirakan dan menakutkan, dan ini berisi tentang hadis. Jadi bisa dibayangkan Syekh Nuruddin Ar-Raniri juga pakar dalam bidang ilmu hadis, yang ditulis pada 1635. Namun Naqib Al-Atas mengatakan kitab ini disandarkan kepada kitab Targhib wa Tarhib karangan Abdul Azim Al-Mundiri, kemudian dicetak dalam judul Al-Fawaid Al-Bahiyah di samping Jam' Al-Fawaid karya Daud Ibnu Abdullah Al-Fatani di Mekah pada tahun 1893. Jadi ada hubungannya juga dengan ulama-ulama di Mekah. Kemudian tadi yang saya katakan kitab Bustanus Salatin, Taman Para Sultan, dan ini luar biasa tebalnya, dan telah banyak para sarjana yang mengupas beberapa bab dari kitab ini. Salah satu buku yang bisa dibaca adalah buku Braniski dari Rusia, yang menulis buku agak tebal dari disertasi dia. Itu adalah tentang yang faedah dan kamal, dan di situ ada dia kupas sedikit banyak tentang Bustanus Salatin, dan ada sekian bab dalam buku untuk kitab tersebut, dan ini menjadi salah satu magnum opus yang berhasil dihasilkan di bumi Aceh tentang sejarah para raja. Kemudian ada lagi kitab nomor 5 Nukhdah fi ad-Da'wah al-Hil wa ma sahibihi, uraian singkat tentang dakwaan bayang-bayang dengan kawannya. Dan ini polemik yang ditulis dalam bahasa Arab. Tujuan ini adalah membuktikan yakni perdebatan pada saat itu. Kita tidak masuk ke sana, dan kitab ini menurut informasi masih tersimpan di Pustaka Tengku Muhammad Yunus Jamil, dan menurut Abu Bakar kitab ini masih tersimpan selengkapnya dalam karangan Al-Quran berjudul Al-Maslah Al-Jali fil Hukmi Wasyak wal Wali. Jadi ini kitab tasawuf, tidak akan masuk ke situ. Cuma yang ingin saya jelaskan adalah begitu besar jasa Syekh Nuruddin Ar-Raniri dalam pemikiran tasawuf. Kemudian ada lagi kitab tentang tasawuf juga, judulnya adalah Lataif Al-Asrar, kehalusan rahasia, dan ini katanya masih tersimpan di Pustaka Tanoabe. Kemudian tadi yang saya sebutkan Al-Asrar Al-Insan fi Ma'rifat Ar-Ruh War-Rahman, rahasia manusia dalam mengetahui ruh dan Tuhan. Nah, ini dalam bahasa Melayu juga, disempurnakan sebelum tahun 1644. Dia permintaan dari Sultanah Safiyatuddin Syah. Kitab ini dalam bahasa Melayu. Kemudian tadi yang saya sampaikan di awal, kitab Tibyan fi Ma'rifatil Adyan, ini merupakan kitab perbandingan agama pertama di Nusantara yang amat luar biasa isinya, dan di sana dia menjelaskan sekian aliran dalam teologi, sekian banyak agama, pemikiran. Nanti juga bisa dibaca, kalau Anda sudah baca kitab ini bisa dibaca juga Al-Milal wal Nihal wal Milal yang warna kuning itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemudian kitab ini katanya masih ada sampai sekarang, masih disimpan, ditulis pada tahun 1641, itu pada masa Sultanah Safiyatuddin, dan
tadi saya kutip di sini adalah kitab ini merupakan satu-satunya kitab perbandingan agama yang ditemui di Indonesia sebelum abad ke-20. Jadi Anda bayangkan. Jadi sekarang orang sibuk bicara tentang toleransi, sibuk bicara tentang perbandingan agama, tapi jauh sebelum itu ini Pak Karel mengatakan ini merupakan salah satu kitab yang paling besar jasanya dalam comparative religion. Dan tadi dia merujuk kepada kitab dari Al-Milal wal Nihal karya Syarah Syahrastani. Itu ada saya punya tapi dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi kitab ini yang bisa dibaca kalau tidak salah saya dalam kitab Tajul Muluk tentang Al-Akhbar Al-Akhirah fil Ahwal Al-Qiyamah. Mungkin saya rasa ini kitab tentang ilmu eskatologi, dan ini juga ditulis berdasarkan permintaan dari Sultanah Safiyatuddin. Kemudian ada sekian bab di sana tentang Nur Muhammad, tentang kejadian Adam, dan saya rasa kitab ini bisa dibaca sampai hari ini dalam kitab Tajul Muluk yang juga merupakan karya dari ulama Aceh. Kemudian ada kitab Al-Zil. Nah, ini agak sedikit pelik tentang perkataan zil. Kemudian ada lagi Ma Al-Hayat lil Ahla Al-Mamat, air bagi kehidupan orang-orang mati. Ini ditulis pada tahun 1638 sampai antara 1638 dan 1644 dalam bahasa Melayu. Sekali lagi ini juga permintaan Sultanah. Kemudian ada lagi kitab Jawahir al-Ulum fil Qasy al-Ma'lum, permata ilmu dalam menyikap sasarannya. Ini juga ditulis 1644, dikerjakan oleh muridnya dan masih terasa masih ada sampai di sini kalau saya baca di sini di University of London di perpustakaan School of Oriental and African Studies. Nah, ini tentang hak ta'ala, segala sifat asma, ayan tabita, ayan kharijiyah. Ini pelik kalau kita kupas di sini karena bisa banyak interpretasi di sana tentang konsep-konsep yang bersifat metafisika. Jadi kita cari momen atau waktu khusus untuk membedah hal-hal yang agak pelik ini. Kemudian ada lagi kitabnya Umdat al-I'tiqad. Ini tentang kepercayaan. Naskah ini katanya masih tersimpan di London. Kemudian ada lagi kitab beliau Sifahul Qulub, obat hati. Ini kitab ini disusun atas perintah Sultan Mongol Ma'ayat Shah melawan panteisme. Jadi ini katanya masih sudah diterbitkan dalam salah satu jurnal. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi, kitab yang dikupas atau dibedah oleh Said Naqib Alatas, yaitu Hujjah Al-Sindiq Lidaf'il Zindiq. Nah, ini tentang teologi, tentang konsep sufi, tentang fisido sufi, dan ini bisa dibaca kitab ini dalam bukunya Said Naqib Alatas. Saya tidak tahu di mana posisi buku tersebut, tapi kita punya kitab tersebut, dan di sana banyak hal yang bisa digali, apa yang dituduhkan kepada Syekh Nurdin Ar-Raniri tentang yang tadi saya katakan persoalan wujudiyah. Jadi kita bisa baca juga di sana bagaimana sebenarnya konsep sufi yang dielaborasikan secara komprehensif oleh Syekh Nurdin Ar-Raniri. Kemudian juga ada kitab Al-Fat Al-Mubin Alal Muhidin. Ini kemenangan terhadap orang-orang ateis. Ini ditulis pada 1657. Ini katanya ada pada almarhum Syekh. Kitab ini ada sama almarhum Profesor Ahmad Daudi. Saya belum pernah lihat kitab ini. Kemudian ada lagi kitab Kifayah As-Salah. Ini merupakan bagian dari kitab Siratal Mustaqim. Kemudian ada lagi kitab Al-Lam'an Bitakfir Maqala Bil Khalqil Al-Quran. Ini tentang cahaya terang daripada mengkafirkan orang-orang yang berkata Quran itu makhluk. Dan ini juga kitab ini katanya masih ada pada M. Yunus Jamil. Kemudian ada lagi kitab Sawarim Al-Siddiq Liqat'il Az-Zindiq, pedang orang-orang soleh untuk memotong kaum zindik. Dan yang terakhir adalah ini kitab yang di terakhir nih yang dapat informasinya, yaitu kitab Rahik Al-Muhammadiyah Fir Firaq As-Sufiyah. Dan ini kitab yang terakhir diketahui dari karya Syekh Nurdin Ar-Raniri. Nah, saya rasa ini sekian puluh, hampir 20 karya Syekh Nurdin Ar-Raniri, dan luar biasa jasa beliau dalam pemikiran Islam di Nusantara, sehingga perlulah generasi muda
terutama adik-adik yang mengambil tentang sejarah Aceh, mengambil tentang sejarah pemikiran Islam di Nusantara, karena begitu banyak sudah para sarjana di luar Aceh yang mengkaji tentang Islam, kepemikiran Islam, khususnya pada Syekh Nurdin Araniri. Jadi why not adik-adik sekarang juga mulai melihat, melirik dan mengkaji kitab-kitab para ulama zaman dulu, dan ini merupakan sebuah khazanah dari peradaban Aceh, bahwasanya Syekh Nurdin Araniri telah berhasil menoreh jasanya yang amat luar biasa, sehingga tidak salah kemudian kalau kita kutip dalam satu bukunya, Prof. Azra mengatakan bahwasanya Syekh Nurdin Araniri merupakan salah seorang pembaru Islam di Nusantara. Dan di sana ada lagi tadi saya katakan Syekh Abdul Rauf Asingkili, kemudian ada lagi Syekh Yusuf Al-Makassari. Tapi peran dari Syekh Nurdin Araniri ini amat luar biasa, dan saya sangat merekomendasikan pada adik-adik untuk membaca, menggali khazanah-khazanah yang dihasilkan oleh para ulama kita, karena bagaimanapun para ulama zaman dahulu telah berhasil dengan dalam zamannya, terlepas ada kontroversi di sana, kita tinggalkan kontroversi itu, tapi mari kita ambil spirit, gagasan, wawasan, kemudian semangat yang amat luar biasa daripada ulama kita dalam menghasilkan karya. Poin penting dari penjelasan mengenai Syekh Nurdin Araniri yang saya tulis dalam buku saya ini, Wajah Baru Islam di Indonesia, adalah bahwasanya jangan lupa tentang atau jangan lupa dengan sejarah. Sekali lagi, jadikan sejarah itu sebagai lesson learned, bahwasanya ketika kita mempelajari seorang sosok ulama sekaliber Syekh Nurdin Araniri, kita bisa membayangkan bagaimana upaya beliau, perjuangan beliau menuntut ilmu dari negara kampung halamannya di India sampai ke Aceh, kemudian beliau berkhidmat pada bumi Aceh dan beliau pulang ke rahmatullah, dan ini salah satu ulama besar di Aceh. Karena itu saya ingin mengajak adik-adik untuk terus mengambil spirit kekuatan dari Syekh Nurdin Araniri. Demikian diskusi singkat kita mengenai Syekh Nurdin Araniri. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.